Halo, selamat datang kembali di Nombaca, sebuah channel audiobook yang akan membacakan buku-buku bestseller dalam bahasa Indonesia. Baik, kita kembali lagi di buku Positive Action Plan, 365 kutipan inspirasional untuk menciptakan kesuksesan setiap hari, yang merupakan karya dari penulis megalaris Napoleon Hill. Baik, kita memasuki bagian ke-8, yakni di bulan Agustus, dengan tema kegagalan dan kekalahan. 1. Edison gagal 10.000 kali sebelum menyempurnakan bola lampu listrik. Jangan khawatir jika Anda gagal sekali. Thomas Edison, penemu terbesar Amerika, memiliki pandangan hidup yang positif luar biasa yang meningkatkan kemampuannya sebagai penemu. Bila orang lain mungkin telah berkecil hati dan putus asa setelah gagal ribuan kali dalam percobaan untuk mengembangkan lampu listrik, Edison dengan sederhana memandang setiap percobaan yang gagal sebagai penyisihan solusi yang tidak berhasil. Dengan demikian, membawa dia jauh lebih dekat pada solusi yang sukses. Kita semua dapat mengambil pelajaran dari Edison. Banyak cerita tentang penemu yang berhenti mencoba dan begitu cepat menyerah, atau penggali tambang yang menemukan emas hanya beberapa meter di atas tempat orang lain yang berhenti menggali. Hanya sedikit rintangan di dalam hidup yang tidak dapat diatasi oleh tindakan yang positif, cerdas, ulet, dan terus-menerus. Bila Anda merasa kecil hati setelah Anda gagal akan sesuatu, ingatlah kegagalan Edison yang 10.000 kali sebelum ia sampai pada solusi yang mengubah dunia untuk selamanya. 2. Banyak orang sudah akan menyerah pada kegagalan pertama. Itu sebabnya ada begitu banyak orang yang tidak terlalu sukses dan hanya ada satu Edison. Thomas Edison pernah mengamati bahwa alasan banyak orang tidak dapat mengenali kesempatan ketika datang mengetuk adalah karena kesempatan datang menyamar dan seringkali tampak seperti pekerjaan. Edison tahu bahwa apapun yang berharga tidak pernah datang dengan mudah. Jika mudah, semua orang dapat mengerjakannya. Karena ia tekun melakukan pekerjaannya jauh melampaui tingkat rata-rata orang yang berpikir secara masuk akal dan rasional, maka ia menghasilkan penemuan-penemuan yang bahkan menurut orang-orang terpelajar di zamannya dianggap tidak masuk di akal. Kemajuan-kemajuan terbesar dalam pengetahuan sering diraih oleh orang-orang yang memiliki pengabdian yang hampir fanatik di dalam mencari pemecahan atas sebuah masalah. Letupan-letupan inspirasi saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan, namun harus diikuti dengan tindakan penuh tekad dan kegigihan. 3. Terombang-ambing tanpa tujuan dan sasaran adalah sebab utama kegagalan. Tanpa rencana untuk hidup Anda, sangat mudah mengikuti jalan yang tidak memiliki hambatan, mengikuti arus, terombang-ambing dengan arus tanpa tujuan yang jelas di dalam pikiran. Memiliki rencana yang pasti untuk hidup Anda akan banyak menyederhanakan proses pembuatan beratus-ratus keputusan setiap hari yang mempengaruhi kesuksesan akhir Anda. Bila Anda tahu kemana Anda akan pergi, Anda akan dengan cepat memutuskan jika tindakan Anda mendekati tujuan Anda atau malah menjauhkan Anda darinya. Tanpa tujuan yang pasti dan akurat serta rencana untuk pencapaiannya, setiap keputusan tidak berarti apa-apa. Kepastian tujuan akan memudahkan Anda dalam mengambil tindakan khusus untuk rencana keseluruhan Anda. 4. Membuat hidup mudah bagi anak-anak biasanya membuat hidup sulit bagi mereka di saat dewasa nanti. Dale Smith, miliarder, pendiri dan pimpinan Evergreen International Aviation, sering berkata, "Terima kasih Tuhan karena saya dilahirkan miskin. Saya telah belajar bagaimana bekerja." Seperti banyak orang lain yang mencapai puncak dengan jerih payah sendiri, Smith percaya bahwa hadiah terbesar yang dapat diberikan kepada seorang anak adalah mengajarinya nilai dari bekerja. Ini adalah hadiah yang tidak dapat hilang atau dicuri. Merupakan hasrat alamiah orang tua untuk memberikan kepada anak-anak mereka benda-benda yang tidak mereka miliki saat mereka masih anak-anak.
Kemurahan hati yang seperti itu bagaimanapun sering menghindarkan anak-anak dari hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada mereka. Kepercayaan diri pada kemampuan mereka untuk menjaga diri mereka sendiri. Bila Anda membuat hidup yang sulit bagi anak-anak Anda dengan meminta mereka untuk mempelajari nilai dari bekerja, mereka akan memiliki kemungkinan untuk jauh lebih sukses ketika dewasa. 5. Banyak dari kita tidak terganggu ketika diberitahu akan kesalahan kita jika pengkritik dengan murah hati juga menyebutkan sedikit kebaikan kita. Reaksi untuk membela diri kita dan perilaku kita saat seseorang mengkritik kita adalah reaksi yang normal. Bahkan, jika kita dengan diam-diam mengakui bahwa apa yang dikatakan tentang diri kita itu betul. Orang-orang yang mencapai kesuksesan di dalam hidup bagaimanapun juga adalah orang-orang yang telah belajar mengesampingkan emosi mereka dan belajar dari orang lain, bahkan jika mendapat berita yang buruk. Jika Anda mendapatkan diri Anda dinilai oleh orang lain, beritahu diri Anda bahwa kritik terhadap beberapa aspek dari kerja Anda bukanlah merupakan serangan pribadi. Kendalikan reaksi emosi Anda dan ambillah ide-ide yang berguna meskipun Anda mungkin tidak menyukai cara informasi tersebut disampaikan. 6. Sukses tidak memerlukan penjelasan, tapi kegagalan harus dibantu dengan alasan. Cara yang paling pasti untuk mendapatkan pengakuan dari organisasi apa saja atau di dalam segala pekerjaan adalah dengan menjadi sukses. Sayang sekali, hidup tidak berjalan seperti itu. Bagaimanapun Anda belajar suatu ilmu dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun Anda membuat keputusan secara rasional, bagaimanapun Anda menyiapkan diri Anda dengan baik, sekali waktu Anda pasti akan membuat kesalahan. Manusia selalu begitu. Yang paling penting adalah menyadari hambatan yang sementara, bukan merupakan kegagalan yang permanen. Orang-orang sukses mengetahui bahwa kita semua mengalami hambatan sementara sehingga kita perlu mengkaji ulang kinerja kita dan memperbaiki sikap kita untuk mencapai sukses. Mereka tahu bahwa masalah tidak pernah abadi. 7. Ada perbedaan besar antara kegagalan dan kekalahan yang sementara. Tidak ada yang namanya kegagalan, kecuali kita menganggapnya demikian. Setiap kekalahan bersifat sementara, kecuali Anda menyerah dan membiarkannya menjadi permanen. Pada kenyataannya, kekalahan sementara sering membuat kita semakin kuat dan semakin mampu. Setiap kali kita mencoba dan gagal, kita belajar sesuatu yang membantu menyiapkan diri kita pada sukses akhir. Hanya terjadi di kelas, ada satu jawaban yang benar untuk setiap masalah. Jika Anda mencoba sebuah pendekatan dan tidak berhasil, cobalah cara lain. Bila Anda melihat masalah tidak lebih sebagai pengalaman belajar, sukses Anda di dalam hidup akan jauh lebih banyak daripada kegagalan Anda. 8. Keberanian Anda yang sesungguhnya akan muncul dengan sangat baik di saat-saat sulit. Beberapa hambatan begitu keras sehingga bila kita menyerah berarti kalah dalam pertandingan. Ketika bertanggung jawab di Perang Korea, Jenderal Matthew Ridgway mendapati pasukannya terdesak jauh ke selatan, ditekan sangat keras oleh penyerang-penyerangnya. Hanya keputusan yang bulat untuk tetap bertahan yang membuat tentara Amerika tidak sampai tersapu ke laut dan pada akhirnya mendapatkan kembali wilayah mereka yang sebelumnya hilang. Ketika kekalahan memukul, Anda mungkin tidak memiliki waktu untuk mundur dan merenungkan kesalahan Anda tanpa mengambil resiko menghadapi hambatan yang lebih sulit. Jangan menyerah terhadap kesulitan. Sangat penting pada saat-saat seperti itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya Anda inginkan dan bertindak untuk mempertahankan sumber daya dan harapan Anda. Bila Anda telah menyerah, harga diri Anda akan mendapatkan pukulan berat yang akan sulit untuk diperbaiki. Daripada begitu, tetaplah pegang prinsip-prinsip Anda dan Anda akan tahu setidak-tidaknya bahwa Anda telah melindungi apa yang terpenting yang Anda miliki. 9. Selalu ada kesempatan untuk membuat permulaan yang baru. Walaupun tampaknya tidak demikian, dikala Anda menghadapi pukulan yang berat pertama kali, Anda tidak akan pernah kehilangan dua harta paling penting yang Anda miliki. Keduanya adalah kekuatan pikiran dan kebebasan Anda untuk menggunakannya. Di saat Anda telah memahami apa yang membuat Anda jatuh,
Anda mulai membuat rencana-rencana baru. Anda mungkin tidak memiliki sejumlah uang. Anda mungkin kekurangan sahabat yang telah Anda bina. Namun Anda masih memiliki keuntungan dari jagat raya yang pada akhirnya memberi ganjaran pada jerih payah yang jujur dan juga mendapatkan pengalaman akan kesalahan yang tidak akan pernah Anda buat lagi. Ingatlah, dimanapun Anda sekarang berada, apapun yang Anda pikirkan dan percaya dapat Anda capai. 10. Banyak kegagalan yang seharusnya dapat diubah menjadi kesuksesan jika seseorang tetap bertahan beberapa waktu atau membuat usaha yang lebih baik. Jika Anda memiliki potensi untuk sukses di dalam diri Anda, kesulitan dan hambatan sementara hanya membantu menyiapkan diri Anda untuk mencapai tingkat sukses yang besar. Tanpa kesulitan, Anda tidak akan pernah mengembangkan kualitas dapat diandalkan, kesetiaan, kerendahan hati, dan ketekunan yang sangat penting untuk mencapai sukses. Banyak orang yang telah lolos dari kegagalan dan mencapai kemenangan besar karena mereka tidak mengizinkan diri mereka gagal. Jika Anda tidak ada kesempatan untuk mundur, Anda akan heran betapa cepat Anda akan menemukan jalan menuju kesuksesan. 11. Sukses menarik sukses dan kegagalan menarik kegagalan karena hukum tarik-menarik yang harmonis. Di dalam ilmu fisika, positif menarik negatif dan sebaliknya. Namun dalam hubungan manusia, hal bertolak belakang yang berlaku. Orang-orang yang negatif hanya menarik orang-orang negatif yang lain, sedangkan pemikir positif menarik orang-orang yang berpikiran sama. Anda akan menemukan bahwa di saat Anda mulai mencapai kesuksesan, akan banyak kesuksesan yang mengikuti. Ini adalah hukum tarik-menarik yang harmonis. Bila Anda menjadi kaya, Anda akan terheran-heran betapa cepat kekayaan Anda menumpuk. Latihlah pikiran Anda untuk membayangkan diri Anda mendapatkan sejumlah kekayaan tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Apapun yang sangat Anda dambakan. Dan tetapkan sugesti pada diri sendiri dalam mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda dapat mencapai tujuan Anda. Dan bertindaklah sesuai rencana Anda. Ketika menyiapkan diri Anda untuk sukses dan membahayakan diri Anda telah mencapai tujuan, dan membayangkan diri Anda telah mencapai tujuan, Anda akan mencapai tujuan apapun yang masuk akal yang Anda tetapkan bagi diri sendiri. 12. Orang yang mencoba untuk mendapatkan sesuatu tanpa pengorbanan biasanya berakhir dengan mengorbankan sesuatu dengan sia-sia. Orang-orang yang berpikir mereka dapat bertahan hidup tanpa menukar sejumlah nilai untuk sesuatu yang mereka terima, pada akhirnya akan mendapatkan diri mereka bekerja lebih keras dari sebelumnya karena menipu orang lain dan mendapatkan imbalan yang sangat kecil. Hidup memiliki cara yang unik untuk menyimbangkan skor. Dalam jangka panjang, Anda akan mendapatkan jumlah yang sama dengan yang Anda berikan. Pakailah waktu Anda untuk usaha-usaha yang produktif dan positif. Berikan dengan murah hati waktu dan bakat Anda, dan Anda akan menonjol di antara orang banyak yang tujuan utamanya di dalam hidup tampaknya mendapatkan sesuatu tanpa pengorbanan. 13. Orang yang berjudi untuk uang adalah penipu karena mereka mencoba mendapatkan sesuatu tanpa pengorbanan. Siapa saja yang mempertaruhkan kekayaannya pada kesempatan mendadak yang tidak pasti bukanlah orang yang tidak ingin Anda jadikan rekan bisnis. Mereka adalah orang-orang yang sangat mungkin menyerah akan godaan untuk mengurangi kualitas produk, mengabaikan kondisi kerja yang tidak aman, dan biasanya gagal memenuhi komitmen mereka. Mendapatkan sesuatu tanpa pengorbanan untuk jangka waktu tertentu adalah sesuatu yang mustahil. Ada hukum tak tertulis yang berlaku di dunia ini. Anda akan mendapatkan apa yang berhak Anda dapatkan. Mungkin Anda akan merasa bahwa Anda layak mendapatkan yang lebih baik, dan Anda mungkin mendapatkannya. Namun sebenarnya imbalan yang Anda terima pada akhirnya akan sesuai dengan usaha Anda. 14. Bukankah aneh jika beberapa orang begitu pandai membuat alibi dan begitu bodoh saat mengerjakan sesuatu yang tidak memerlukan alibi? Jika orang-orang mengerjakan pekerjaan mereka dengan hanya setengah dari usaha dan kreativitas yang mereka gunakan dengan sia-sia untuk mencoba menipu orang lain, mereka dapat mencapai sukses besar dalam segala hal. Pada saat-saat tertentu, kita tergoda untuk meniru orang-orang yang dapat bertahan hidup tanpa bekerja keras.
Namun orang-orang yang menipu perusahaan dengan tidak bekerja sesuai dengan gaji yang mereka terima pada akhirnya akan membayar harganya. Mereka akan membayar dengan kerugian dari harta mereka yang sangat berharga, yaitu reputasi mereka. Nilai sebuah reputasi untuk kejujuran dan integritas adalah perbedaan antara karir yang cemerlang dan kehidupan yang gagal. 15. Kesalahan rekan-rekan kerja Anda yang lain adalah alibi yang lemah buat diri Anda sendiri. Ralph Waldo Emerson berkata, sangat mudah hidup di dalam dunia ini jika mengikuti pendapat-pendapat orang lain. Sangat mudah di dalam kesendirian untuk mengikuti keinginan kita sendiri. Namun, orang yang hebat adalah orang yang di tengah-tengah orang banyak tapi tetap tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain. Ketika Anda adalah bagian dari sebuah kelompok, biasanya Anda ikut bersama-sama mereka. Namun jika Anda sanggup memelihara standar integritas Anda sendiri, tidak peduli apa yang dilakukan orang lain, Anda ditakdirkan menjadi orang sukses. Ketika Anda mengembangkan pemikiran saksama yang berasal dari aturan perilaku pribadi Anda tidak akan pernah harus bertanya orang lain tindakan tepat apa yang harus diambil. Anda akan tahu dengan sendirinya. 16. Kegagalan tidaklah memalukan jika Anda telah dengan tulus melakukan yang terbaik. Kita hidup di dunia yang penuh persaingan yang mengukur kesuksesan dari siapa yang menang dan siapa yang kalah, dan memastikan bahwa setiap kemenangan menciptakan kekalahan dengan ukuran yang sama. Jika seseorang menang, tampaknya masuk akal jika yang lain kalah. Pada kenyataannya, persaingan yang penting adalah persaingan di mana Anda bersaing dengan diri Anda sendiri. Bila standar kinerja Anda adalah untuk selalu menjadi yang terbaik untuk diri Anda sendiri, Anda tidak akan pernah kalah. Kemampuan Anda hanya akan meningkat. Praktikanlah untuk mengkaji secara adil kinerja Anda dari waktu ke waktu. Bila Anda gagal, nilailah situasi dan tanyakan pada diri Anda sendiri, adakah sesuatu yang akan atau dapat saya lakukan untuk mengubah hasilnya? Jika jawabannya adalah tidak, jika Anda puas bahwa Anda telah melakukan yang terbaik, jangan membuang waktu memikirkan masa lalu. Belajarlah apa yang dapat Anda pelajari dari masa lalu bertindaklah. Jika Anda selalu melakukan yang terbaik, masalah akan teratasi dengan sendirinya. 17. Jika Anda tidak memiliki tujuan yang besar, Anda terombang-ambing kepada kegagalan yang pasti. Tidak memiliki tujuan besar bagi hidup Anda seperti mengemudi tanpa peta. Anda pada akhirnya mungkin sampai pada tempat yang Anda sukai, atau Anda terombang-ambing tanpa tujuan, selalu berharap namun tidak pernah menemukan tempat yang Anda inginkan. Kemampuan Anda sebagai seorang manusia akan terus meningkat, begitu juga tujuan besar Anda. Sudah merupakan keteraturan ilmiah, ketika Anda mencapai puncak, Anda akan mencari puncak-puncak yang lebih tinggi untuk didaki. Di dalam hidup, entah Anda maju ke depan atau mundur ke belakang. Di saat Anda merencanakan langkah dengan hati-hati dan seksama, Anda dapat memastikan bahwa Anda menuju ke arah yang benar. Jika Anda tidak ingin hidup Anda menjadi hancur, jangan menyia-nyiakan diri Anda dengan orang-orang yang telah menghancurkan hidup mereka. Merupakan sebuah keanehan di dalam hubungan manusia bahwa hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk memberi pengaruh positif terhadap anggota sebuah kelompok pemikir-pemikir negatif. Biasanya yang terjadi adalah sebaliknya. Anda tidak dapat mempertahankan sikap produktif dan positif jika Anda menggunakan semua waktu Anda dengan orang-orang negatif. Orang-orang yang telah menghancurkan hidup mereka sendiri dan biasanya menyalahkan ketidakberuntungan kepada orang lain adalah bukan orang yang akan membantu Anda mencapai sukses di dalam hidup Anda. Pilihlah sahabat-sahabat dan rekan-rekan Anda dengan hati-hati dan menahan diri dari keluhan mengenai pekerjaan Anda, perusahaan Anda, dan siapa saja. Gunakanlah waktu Anda dengan orang-orang ambisius dan positif yang memiliki rencana hidup mereka. Anda akan menemukan bahwa optimisme mereka akan menular ke Anda. 19. Kelemahan manusia seperti ilalang-ilalang di kebun. Mereka akan tumbuh dan dengan cepat memenuhi kebun jika tidak dicabut. Kebiasaan terbentuk secara perlahan yang banyak dari kita tidak menyadari apa yang sedang terjadi sampai kebiasaan tersebut begitu kuat mengakar hingga sulit dicabut. Jarang sekali satu pola perilaku dapat dihilangkan tanpa menggantinya dengan pola yang lain.
Telah dikatakan bahwa alam membenci kekosongan dan selalu menemukan sesuatu untuk mengisi kekosongan. Cara terbaik untuk mencabut ilalang-ilalang atau kelemahan pada karakter Anda adalah dengan mengenali sifat-sifat yang tidak Anda senangi dan menggantinya dengan lawannya yang positif. Jika Anda memiliki kecenderungan untuk cepat emosi, carilah pengganti untuk amarah Anda. Hilangkanlah dengan kata-kata dan peneguhan positif seperti, "Tidak ada seorang pun yang dapat membuatku marah kecuali saya membiarkannya terjadi. Saya tidak akan membiarkan orang lain mengendalikan emosi saya." 20. Ingatlah bahwa berbagai kelemahan manusia terbagi secara merata di antara kita semua. Mengapa kita begitu mudahnya mengabaikan kelemahan-kelemahan kita sendiri yang dapat kita kenali dengan cepat pada orang lain? Menjadi adil itu mudah ketika kita mengkritik sahabat-sahabat, anggota keluarga, dan rekan-rekan bisnis kita. Namun jauh lebih sulit untuk jujur tentang kekurangan-kekurangan diri sendiri. Hanya di saat kita mengetahui bahwa kita semua adalah manusia. Dengan kelemahan dan kegagalan yang sama, kita baru mulai mengembangkan kualitas toleransi yang luar biasa yang membuat kita mampu menerima orang lain apa adanya dan tidak mengharapkan balasan. Mengganti mencari-cari kesalahan dengan mencari kebaikan tidak pernah mudah. Namun, jika Anda menjadi orang yang selalu memberi pujian dan bukannya kritik, Anda menjadi seorang sahabat yang ingin dimiliki semua orang. 21. Mengasihani diri sendiri seperti racun. Masalah paling membahayakan yang tidak kentara dengan obat-obatan yaitu bahwa tubuh manusia memberikan toleransi bagi obat-obatan tersebut dan membutuhkan dosis yang lebih besar untuk memberi efek yang sama. Begitu juga dengan mengasihani diri sendiri. Semakin lama Anda membiarkan diri Anda tenggelam di dalamnya, semakin Anda menginginkannya. Dengan cepat, mengasihani diri sendiri menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang membuat Anda lemah hingga Anda merampok diri Anda sendiri dari semua potensi yang Anda miliki. Bergembira adalah obatnya. Jika Anda benar-benar menganalisis situasi, seringkali Anda akan menemukan bahwa masalah-masalah yang telah membuat Anda mengasihani diri sendiri kebanyakan adalah karena Anda sendiri. Selanjutnya, orang terbaik yang dapat menyembuhkan masalah ini adalah orang yang menyebabkannya, yaitu diri Anda sendiri. 22. Orang yang bijaksana mengamati lebih dekat berbagai kelemahannya daripada kebaikan. Sedangkan orang yang bodoh sebaliknya. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi sukses atau untuk gagal. Kemungkinan keduanya merupakan bagian karakter kita sejak lahir. Apakah kita mencapai bintang-bintang atau jatuh ke lembah keputusasaan sangat bergantung bagaimana kita mengelola potensi positif dan negatif kita. Sayang sekali, yang sebaliknya tidak terjadi pada kelemahan-kelemahan Anda. Diragukan jika dibiarkan tanpa diperhatikan, kebaikan-kebaikan Anda akan menjadi buruk tidak terkendali. Dibiarkan tanpa terawat, kelemahan-kelemahan memiliki cara untuk berkembang biak sampai pada akhirnya mereka mencekik kualitas-kualitas baik Anda. Cara yang paling pasti untuk mengendalikan kelemahan-kelemahan Anda adalah dengan menyerang mereka di saat mereka muncul. 23. Kegagalan adalah berkah bila ia mendorong kita keluar dari kursi kenyamanan akan kepuasan diri dan memaksa kita melakukan sesuatu yang berguna. Jika Anda dengan teliti mempelajari hidup Anda sendiri dan hidup orang-orang yang Anda kagumi, merupakan kepastian yang mutlak, Anda akan menemukan bahwa kesempatan-kesempatan terbesar Anda sering terjadi selama masa sulit. Hanya jika kita dihadapkan dengan kemungkinan untuk gagal sehingga kita rela menghadapinya dengan perubahan besar-besaran dan mengambil resiko, maka akan membawa kita kepada sukses yang besar juga. Bila Anda menghadapi kegagalan sementara dan Anda tahu bahwa ini sementara, Anda dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang selalu dibawa oleh kesulitan. 24. Kegagalan tampaknya merupakan rencana alam dalam menyiapkan diri kita untuk tanggung jawab yang besar. Jika segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini dicapai dengan usaha yang minimum dan menghasilkan tepat seperti yang direncanakan, betapa sedikit yang telah kita pelajari dan betapa membosankan hidup ini jadinya. Dan betapa sombong kita jadinya jika kita sukses dalam segala hal.
Kegagalan membuat kita mengembangkan sifat rendah hati yang sangat penting. Tidaklah mudah jika Anda adalah orang yang mengalami kegagalan untuk menerimanya secara filosofis. Dengan tenang mengetahui bahwa ini adalah salah satu pengalaman terbesar dalam hidup. Namun, memanglah demikian. Cara alam tidak selalu mudah dipahami, namun terjadi berulang-ulang dan karenanya dapat diperkirakan. Anda dapat mengetahui dengan pasti bahwa bila Anda merasakan telah diuji dengan sangat tidak adil, Anda dipersiapkan untuk pencapaian yang lebih besar. 25. Kegagalan Anda akan terbukti menjadi sebuah harta, memberitahu kepada Anda mengapa Anda gagal. Ada sedikit kejadian selama waktu kita yang singkat di bumi ketika banyak dari kita mengalami peristiwa besar. Saat-saat penting yang mengubah langkah hidup kita selama-lamanya. Banyak dari pengalaman-pengalaman tersebut berasal dari kegagalan-kegagalan yang besar, bukan dari sukses yang luar biasa. Dari kegagalan yang membuat kita begitu kecewa dan putus asa, kita mendapatkan pelajaran yang bertahan lama. Bila kegagalan Anda begitu buruk sampai Anda tidak ingin mengingatnya lagi, ingatlah pelajaran-pelajaran yang berguna dan kemudian letakkan semua episode di belakang Anda. Belajarlah dari kegagalan Anda. Lupakan dan majulah terus untuk hal-hal yang lebih baik. 26. Jika Anda tidak tahu mengapa Anda gagal, Anda tidak lebih bijaksana daripada saat Anda memulainya. Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa orang-orang yang tidak belajar dari sejarah ditakdirkan untuk mengulanginya. Begitu juga dengan kegagalan kita, kecuali kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kemungkinan besar kita akan mengulanginya lagi sampai kita belajar dari pengalaman seperti itu dan membebani dan membenahi langkah kita atau menyerah dan menerima kekalahan sementara sebagai kegagalan permanen. Setiap hambatan yang Anda temui di dalam hidup mengandung informasi yang berharga. Jika Anda pelajari dengan saksama, pada akhirnya akan memimpin Anda menuju sukses. Tanpa kesulitan, Anda tidak akan mengembangkan kebijaksanaan. Dan tanpa kebijaksanaan, sukses hanya akan bertahan sebentar. Ketika Anda membuat sebuah kesalahan, katakan, "Ini baik, saya telah mengakhirinya. Saya tidak akan melakukannya lagi." Anda tidak diragukan lagi akan membuat kesalahan-kesalahan yang lain. Namun, tidak akan mengganggu Anda seberat terdahulu ketika Anda menganggapnya sebagai pengalaman belajar. 27. Sebelum kesempatan memahkotai Anda dengan kesuksesan besar, biasanya ia menguji kesungguhan tekad Anda melalui kesulitan. Kesulitan menyediakan perlawanan yang diperlukan untuk mengembangkan kekuatan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang besar. Kekuatan-kekuatan ini terdiri dari percaya diri, ketekunan, dan yang sangat penting, pengetahuan diri. Karena jika Anda menghadapi hambatan, itu memberi petunjuk akan kelemahan pribadi. Anda mungkin telah terburu-buru menilai pesaing, atau Anda mungkin terlalu ragu untuk melakukan visi Anda. Biarkan kesulitan menjadi pemandu Anda pada pengertian di mana Anda telah salah melangkah dan kualitas apa yang perlu Anda perbaiki. Tidak ada orang yang gembira di dalam kekecewaan. Namun, jika Anda adalah orang yang sadar akan kesuksesan, Anda dapat mengubah situasi yang ada menjadi kesempatan untuk memperbaiki karakter Anda. Sebuah kesempatan yang mungkin saja sudah Anda abaikan. 28. Ketika kesulitan datang kepada Anda, menguntungkan jika kita bersyukur karena kesulitan tersebut tidak lebih berat daripada kekhawatiran terhadap ketidakberuntungan. Ada sedikit hal-hal di dalam hidup yang terlihat sangat buruk untuk pertama kali. Hadapi kesulitan mulai dengan menganalisis dan menerima situasi Anda untuk mengetahuinya dengan jelas. Ketika Anda menyadari bahwa kesulitan itu tidak seburuk yang Anda kira, Anda telah mengambil langkah pertama untuk menyelesaikan masalah Anda. Merupakan sebuah kebenaran bahwa Anda tidak akan pernah diminta untuk membawa beban yang lebih berat daripada yang sanggup Anda tanggung. Namun kadang-kadang akan membantu Anda menghargai lebih baik kenyataan ini jika Anda menyumbangkan waktu Anda untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung dari Anda.
Anda tidak akan tahu siapa sahabat sejati Anda sampai kesulitan menghampiri Anda dan Anda memerlukan bantuan. Setiap orang suka kepada pemenang adalah hal yang umum, namun tidak ada orang yang tahu ketika Anda menderita. Salah satu manfaat yang tidak dihargai dari kesulitan adalah ia mempercepat proses mengenali sahabat-sahabat Anda yang sejati. Banyak dari kita memiliki banyak kenalan dan rekan. Namun, kita sungguh beruntung jika kita memiliki beberapa sahabat sejati. Anda akan dengan sangat cepat mengenali sahabat-sahabat Anda ketika Anda meminta pertolongan mereka. Orang yang bijaksana adalah orang yang ketika dimintai bantuan mengetahui bahwa mungkin dia suatu saat berada dalam situasi yang sama. 30. Jangan salahkan anak yang nakal. Salahkan orang-orang yang gagal mendisiplinkan mereka. Ralph Waldo Emerson pernah berkata, keinginan utama kita di dalam hidup adalah seseorang yang akan membuat kita melakukan apa yang dapat kita lakukan. Walaupun anak-anak sudah pasti tidak mengetahui pada awalnya, mereka sangat menginginkan kedisiplinan, terutama selama tahun-tahun pertumbuhan. Disiplin memberikan batasan bagi mereka, memberikan keamanan dan merupakan pernyataan aktif kasih orang tua. Paling penting, disiplin menyiapkan mereka untuk tantangan-tantangan di saat dewasa. Jika masa anak-anak Anda kurang sempurna, Anda bersama sahabat-sahabat yang baik. Banyak dari kita telah mengalami kesulitan-kesulitan pada suatu atau lain waktu, dan kita semua membuat kesalahan-kesalahan dari waktu ke waktu. Kabar baiknya adalah walaupun lingkungan Anda sewaktu anak-anak akan memberi pengaruh yang sangat besar ketika Anda dewasa, ini bukanlah penentu yang utama. Menjadi orang seperti apa Anda seluruhnya terserah kepada Anda. Hanya Anda yang dapat memutuskan akan menjadi apa dan siapa diri Anda di dalam hidup ini. 31. Jika hidup memberi Anda lemon, jangan mengeluh, tetapi lebih baik Anda membuat jus untuk dijual kepada orang-orang yang haus karena mengeluh. Wally Amos, orang yang sering dianggap sebagai bapak industri toko kue, telah membuat lemon menjadi jus lemon begitu sering di dalam hidupnya, sehingga dalam foto resminya ia memegang teko di tangan yang satu dan segelas jus lemon di tangan yang lain. Dia adalah seorang optimis sejati. Amos menolak untuk mengakui rintangan hanyalah batu loncatan menuju sukses. Dalam karir selama berpuluh-puluh tahun, ia telah mencapai puncak kesuksesan beberapa kali, hanya untuk kehilangan segalanya dan terpaksa memulai dari awal lagi. Namun ia tidak pernah kehilangan iman. Anda harus memiliki keyakinan dan iman untuk melepaskannya dan tidak berduka cita, ujarnya. Jangan membuang waktu untuk khawatir. Khawatir bukanlah persiapan. Analisis situasi dan fokus pada solusi. Selalu ada sebuah jawaban. Demikianlah tadi 31 kutipan di bulan Agustus ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya di bulan September dengan tema bekerja lebih dari yang diminta.